Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya satu saat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Abang kakak, hari ini kita masih belajar tematik ya. Hari ini tepat hari Selasa tanggal 1 September 2020 ya. Kita masih belajar tema 2 kegemaranku, subtema 2 gemar bernyanyi dan menari, pembelajaran 5 dan 6. Oke abang kakak, sebelum kita lanjutkan seperti biasa ya, sebelum kita memulai suatu kegiatan ya, kita berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan yang kita lakukan hari ini dilancarkan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya abang kakak, yuk kita berdoa sama-sama. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya abang kakak. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang berikutnya. Seperti biasa abang kakak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Misina akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah melalui kegiatan bercerita, siswa mampu mengekspresikan kembali ungkapan sayang atau persahabatan dalam sebuah puisi atau syair lagu yang telah didengar dengan tepat. Yang kedua, dengan mengerjakan soal pengurangan, siswa mampu mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan, yaitu bilangan 1 sampai 10 dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyelesaikan soal cerita, siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dengan tepat dan percaya diri. Yang berikutnya, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan kegemaran bernyanyi dan menari dengan tepat dan percaya diri. Dan yang terakhir, dengan menyelesaikan soal cerita, siswa dapat mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan bilangan 1 sampai dengan 10 dengan tepat. Dengan membedakan kalimat penjumlahan dan pengurangan, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dalam soal cerita dengan tepat. Oke abang kakak, itu dia tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama ya abang kakak. Materi yang pertama kita adalah, coba lihat di situ, ayo bernyanyi ya. Di situ ada lagu Bunda Piara ciptaan Alfandi. Nah, Miss mau tanya, ada yang sudah pernah menyanyikannya abang kakak? Iya ya, pasti sudah pernah ya di TK ya. Sama-sama yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Oke abang kakak, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama dengan judul lagu Bunda Piara ciptaan dari Alfandi. Nah abang kakak, coba perhatikan di sebelahnya ada
4 kalimat ya yang harus kita lengkapi sesuai dengan judul lagu yang telah kita nyanyikan tadi. Dengarkan ya Abang Kakak, Miss bacakan dan kita pilih jawabannya sama-sama. Oke, bisa satu saat? Oke, bisa ya. Dengarkan ya Nak ya. Pilihlah kata yang tepat. Lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini. Nomor 1, lagu Bunda Piara dinyanyikan untuk titik-titik. Nah, ya. Di situ kalimatnya belum lengkap. Jadi ada pilihannya di bawahnya. Ada 2 pilihannya, ada A dan B. Nah, pilihan A-nya jawabannya itu kakek dan nenek. Yang kalau B pilihannya ayah dan bunda. Miss ulang lagi soalnya ya sayang ya. 1, lagu Bunda Piara dinyanyikan untuk titik-titik. Lagu Bunda Piara yang kita nyanyikan tadi untuk siapa ya sayang ya? A, kakek dan nenek. B, ayah dan bunda. Ayo yang mana jawabannya sayang? Yang mana Nak? Apakah untuk kakek dan nenek atau ayah dan bunda? Jawabannya A atau B ya? Ayo. Oke ya, jawabannya adalah B, ayah dan bunda. Kita silang ya sayang ya. Oke, nomor 2, lagu Bunda Piara bercerita tentang titik-titik. Lagu Bunda Piara tadi yang sudah kita nyanyikan bercerita tentang apa ya sayang ya? Pilihannya sama seperti yang pertama, ada 2 pilihan, A dan B. Nah, kalau pilihan A, masa kecil bahagia. Kalau B, itu liburan. Yang mana kita pilih sayang? Lagunya tadi bercerita tentang apa ya Nak ya? A, masa kecil bahagia. B, liburan. Ayo yang mana kita pilih? A atau B? Hanya satu ya sayang ya, nggak boleh dua-dua. Yang kita silang. Oke ya, jawabannya adalah A, masa kecil bahagia. Yang nomor 3, yang dipeluk dan dimanjakan di dalam lagu Bunda Piara adalah titik-titik. Pilihannya sama, ada 2, A atau B. Kalau yang A, bunda. B, anak. Miss ulang sekali lagi anak ya. Yang dipeluk dan dimanjakan di dalam lagu Bunda Piara adalah titik-titik. A, bunda. B, anak. Jawabannya A atau B sayang ya? Yang dipeluk tadi, ayo. Iya, jawabannya adalah anak. Oke, yang keempat, kasih sayang dalam lagu Bunda Piara adalah kasih sayang antara titik-titik. Jawabannya masih pilihan ya Nak ya. A atau B. Kalau A, orang tua dan anak. B, guru dan murid. Miss ulang sekali lagi ya sayang ya. Kasih sayang dalam lagu Bunda Piara adalah kasih sayang antara titik-titik. Antara siapa ya Nak ya? Pilihannya ada A, orang tua dan anak. B, guru dan murid. Ayo pilihannya mana sayang? A atau B? Iya, jawabannya adalah orang tua dan anak. Oke, itu tadi dia lagu Bunda Piara dan kita sudah melengkapi kalimat-kalimat sesuai dengan lagu Bunda Piara. Udin mengingat masa kecilnya yang bahagia ketika ayah dan bundanya mengajaknya pergi ke kebun binatang. Nah, Abang Kakak, di kebun binatang itu banyak jenis-jenis hewan, mulai dari hewan buas dan hewan jinak. Nah, pada saat ke kebun binatang, keluarga Udin membawa bekal atau makanan ya. Coba perhatikan gambarnya, di situ ada Udin ya sedang membawa jeruk, kemudian jeruknya diambil kera. Kita baca dulu soalnya ya sayang ya. Udin membawa 6 buah jeruk. Di depan kandang kera, 1 jeruknya diambil kera. Ayo hitung sisa buah jeruk di tas Udin setelah diambil kera. Nah, kalau dikata sisa berarti kita melakukan pengurangan. Miss mau tanya, jeruk pertama sebelum diambil kera ada berapa jeruknya Udin sayang? Iya, ada 6. Berarti kita tuliskan di bawahnya, situ sudah ada pengurangannya. Berarti kita tuliskan 6. Ya, dari mana dapatnya 6? 6-nya tadi dari jeruk awal yang dibawa Udin. Kemudian keranya ngambil 1. Berarti kalau mengambil ya, kita ngambil atau diberikan, berarti itu ada tanda kurang ya. Kemudian berapa jeruknya diambil kera tadi sayang?
Iya, ada 1. Kita tuliskan 1. Berarti 6 dikurang 1. Ayo, berapa sisa jeruk udin sekarang? Coba kita hitung sama-sama, Nak. Buat tangannya 6, tutup 1. Nah, berapa tangan yang masih terbuka, sayang? Iya, 5. Berarti jawabannya sisa jeruk udin di tasnya ada 5. Oke, Abang Kakak ya. Kita lanjutkan ya, sayang ya. Nah, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Nah, di kebun binatang juga ada namanya hewan panda. Nah, panda ini adalah salah satu jenis hewan yang ada atau banyak populasinya di Cina. Panda ini biasanya suka makan daun bambu atau daun pucuk-pucuk bambu yang di atas. Nah, itu makanannya. Nah, coba perhatikan di situ sudah ada panda dan daun bambunya. Kita baca dulu ya, sayang ya. Di kebun binatang ada panda. Panda menyukai pucuk bambu. Namun, tidak semua pucuk bambu yang dimakannya. Hanya pucuk bambu dengan hasil hitungan 3 yang ia makan ya. Jadi pandanya milih-milih ya, Nak ya. Dia milih daun yang hasil pengurangannya 3. Kalau tidak 3, dia nggak mau makannya. Nah, coba perhatikan ya. Di daun bambu sudah ada itu daun bambunya. Tulisannya yang pertama itu ada A ya, kemudian B, C, D, E, F, dan G. Nah, di masing-masing daun bambu sudah ada pengurangannya. Tapi pandanya hanya makan daun bambu yang hasil pengurangannya 3. Kemudian di bawahnya coba lihat Abang Kakak, tuliskan jawabanmu. Pucuk bambu yang dimakan panda adalah titik-titik, 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 dan titik-titik. Kita tuliskan A, B, C, D, E, F, G-nya ya sayang ya, tidak hasil pengurangannya. Oke. Nah, coba kita perhatikan dari mulai daun bambu A. Coba lihat daun bambu A, Nak. 7 dikurang 4. Ayo, berapa ya sayang ya? Coba buat tangannya 7 ya. Ditutup 4. Berapa hasilnya sayang? Iya, 3. Berarti yang pertama kali dimakan panda adalah daun yang A. Kenapa daun A dimakan panda? Karena jawaban dari pengurangannya adalah 3. Berarti kita tuliskan di bawahnya yang pertama kali dimakan panda adalah A, daun bambu yang A. Kemudian kita masuk ke daun bambu yang B, tepat di bawah panda. Coba perhatikan, di situ ada pengurangannya, 6 dikurang 2. Coba sayang buat tangannya 6, Nak. Sudah? Sudah dibuat tangannya 6? Oke. Nah, tutup 2. Sudah ditutup 2? Sudah sayang? Oke. Nah, berapa sisanya yang terbuka, Nak? Ayo, berapa sisanya? Iya, sisanya ada 4. Berarti kalau sisanya 4 dimakan tidak sama pandanya, sayang? Iya, tidak. Kenapa tidak? Karena tadi pandanya hanya memakan hasil pengurangannya yang jawabannya 3. Berarti B-nya kita tidak tulis karena hasil pengurangannya 4. Kita lanjut ke daun bambu yang C di bawah A. Coba lihat, Nak, yang daun bambu C. Nah, di situ pengurangannya adalah 10 dikurang 7. Oke? Coba buat tangannya 10 sayang, tangan kanan dan tangan kiri. 10, coba buat. Sudah? Nah, coba tutup 7 sayang, hitung. Ya, hitung 1 sampai 7. Tutup tangannya 7. Nah, berapa sisa tangan yang masih terbuka sayang? Iya, pinter. 3. Berarti dimakan panda atau tidak? Iya, dimakannya karena hasil pengurangannya 3. Berarti C-nya kita tulis ya sayang ya. Berarti yang daun kedua yang dimakan panda adalah yang C ya. Kita masuk ke setelah C apa, Nak? D ya, setelah C D. Nah, di situ D pengurangannya adalah 5 dikurang 2. Nah, 5 dikurang 2 berapa hasilnya sayang? Iya, pinter ya. 5 dikurang 2 hasilnya 3. Berarti dimakan oleh dimakan oleh panda ya. Kita tulis jawabannya D. Yang berikutnya itu
Setelah D berarti urutan E. Nah, coba perhatikan abang kakak, di situ ada pengurangan 8 dikurang 6. Coba tangannya buat 8. Sudah sayang? Sudah sayang? Iya, 8 ya. Coba tutup 6. Hitung 1 sampai 6. Ya, berapa sisa tangannya yang masih terbuka sayang? Iya, 2. Berarti daun bambu yang E dimakan panda atau tidak? Iya, tidak. Kenapa tidak sayang? Karena hasilnya itu 2, yang dimakan panda hanya hasilnya 3. Berarti E-nya kita tidak tuliskan. Nah, kita lanjut ke bawahnya, daun bambu yang urutan F. Nah, di situ ada soalnya 9 dikurang 6. Buat tangannya 9 sayang. Sudah nak semua? Tangan kiri, tangan kanannya digabungin. Nah, buat 9. Sudah? Nah, kemudian dikurang ya. Kalau dikurang itu kita tutup tangannya ya sayang ya. Kemudian dikurang, tutup tangannya 6. Sudah? Hitung 1 sampai 6. Udah sayang? Nah, berapa sisa tangannya yang masih terbuka sayang? Iya, pinter, 3. Berarti daun bambu F dimakan oleh panda. Kenapa? Karena hasil pengurangannya 3. Jadi F-nya kita tuliskan. Nah, yang terakhir, yang daun bambu G ya, di situ ada 7. Buat tangannya 7 sayang. Sudah nak? Ya, oke, buat tangannya 7, kemudian tutup 4 katanya. Kurang 4. Berarti 7 kurang 4, berarti 7 buat tangannya awal 7. Kemudian tutup 4. Hitung 1 sampai 4 nak. Oke, sudah. Nah, berapa tangannya masih terbuka? Iya, 3. Dimakan panda atau tidak? Iya, dimakan panda. Kenapa? Karena hasil pengurangannya 3. Berarti G-nya kita tuliskan di yang terakhir. Oke, abang kakak. Bisa kan sayang? Mudah nggak pengurangannya nak? Iya, mudah. Oke, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Abang kakak, coba perhatikan, di situ ada lagu ya dengan judul Duri Abangku ciptaan A.T. Mahmud. Ada yang sudah pernah dengar lagunya sayang? Ada belum? Di TK sudah pernah dengar lagunya? Iya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Untuk mengingat kembali ya, yang belum juga pernah kita nyanyikan sama-sama. Oke, Bang Kakak, yuk kita nyanyikan sama-sama lagunya. Dengan menyandang tas di bahu.
Oke, Abang Kakak, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama dengan judul lagu Ruri Abangku ciptaan A.T. Mahmud. Nah, diskusikanlah isi lagu Ruri Abangku dengan teman sebangkumu ya. Tapi karena kita tidak sekolah, kita diskusikan sama-sama ya sayang ya. Kita diskusikan sama-sama dan jawab sama-sama. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat menjadi panduan diskusi ya. Oke, pertanyaan pertama, bercerita tentang apa lagu Ruri Abangku? Ayo Abang Kakak, tadi lagunya bercerita tentang apa sayang? Iya ya, lagunya bercerita tentang seorang abang ya. Abang. Kemudian yang kedua, bagaimanakah sifat Ruri? Bagaimana sifatnya tadi nak? Dari lagu tersebut. Iya, sifatnya rajin ya nak, rajin mengulang pelajaran di rumah ya. Jadi rajin itu salah satu sifat, seperti rajin, tepat waktu. Nah, itu dia sifat kita ya nak ya. Terus tanggung jawab dan lainnya. Bagaimana Ruri berangkat ke sekolah? Ya, Abang Ruri tadi berangkat sekolah itu dengan riang, gembira ya. Dia senang ke sekolah. Yang berikutnya, menurutmu bagaimana perasaan adik terhadap Ruri? Dari lagu tadi gimana ya perasaan adiknya ya sayang ya? Iya, adiknya tuh merasa bangga memiliki seorang abang yang bernama Ruri. Jadi adiknya pun juga pengen seperti abangnya, rajin belajar di rumah, mengulang pelajarannya. Kemudian sekolah itu dengan riang, gembira. Nah, di sekolah juga bisa belajar dengan giat. Oke, abang kakak. Nah, itu tadi dia kita sudah bernyanyi bersama-sama tentang Ruri Abangku dan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan lagu. Dengarkan cerita yang dibacakan gurumu. Mutiara adalah kakak Udin. Mutiara senang bernyanyi dan menari. Mutiara sering bernyanyi dan menari bersama Udin. Saat bernyanyi bersama Udin, Mutiara memberi Udin kesempatan bernyanyi. Mutiara memuji nyanyian Udin. Saat menari bersama Udin, Mutiara memperhatikan gerakan Udin. Mutiara tersenyum melihat gerakan lucu Udin. Nah, abang kakak di sini Kak Mutiara dan Udin itu sangat kompak ya sayang ya, sangat kompak ya, saling mendukung ya, saling menghormati ya. Jadi abang kakak kita yang lebih muda ya itu harus menghormati yang lebih tua, dan sebaliknya yang lebih tua itu menyayangi yang lebih muda. Jadi kita harus menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani yang artinya, tidaklah termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang muda. Nah, Bang Kakak, di hadis tersebut kita dianjurkan untuk menghormati orang yang lebih tua ya. Menghormati bukan hormat siap gerak, bukan ya. Menghormatinya bagaimana, Miss? Menghormatinya dengan cara berbicara yang lembut ya. Ketika dia berbicara kita dengarkan, tidak boleh menyela omongannya ya Bang Kakak. Kemudian kita dianjurkan untuk menyayangi yang lebih muda, terutama adik-adik kita ya. Kita harus menyayanginya. Kalau dia tidak bisa kita ajari ya. Kalau dia pinjem mainan kita, ya kita kasih ya sayangnya gantian ya, kasih pengertian sama dia ya. Tidak boleh berebut mainan. Oke. Nah, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, Abang Kakak, di situ sudah ada tugas ya. Ini tugas untuk Abang dan Kakak ya. Miss bacakan dulu ya Nak ya. Baca kalimat berikut dengan teliti. Beri tanda kurang dalam kotak untuk kalimat pengurangan. Beri tanda plus atau tambah untuk kalimat penjumlahan. Buatlah kalimat matematikanya. Nah, di situ sudah ada satu contoh ya Kak Abang Kakak. Satu contoh soal matematikanya. Ya, yang pertama itu soal cerita. Adik membeli 5 ekor anak ayam. Ibu memberinya lagi 2 ekor. Berapa jumlah ayam adik sekarang? Nah, di kolom di sebelahnya itu ada tanda kurang atau tanda tambah. Nah, kalau kita perhatikan pertanyaannya, kalau berapa jumlah berarti tandanya kita tuliskan tanda apa sayang? Kurang atau tambah?
Iya, tanda tambah. Maka dituliskan di situ tanda tambah. Nah, kalimat matematikanya yaitu tadi adik membeli berarti 5 ekor ayam berarti 5. Terus kemudian tadi tandanya tambah, ya kita buat tambah. Kemudian ibu memberinya lagi 2 berarti 5 ditambah 2. Jawabannya berapa sayang? Iya, 7 ya. Yang soal berikutnya nomor 2 itu coba perhatikan abang kakak. Yang nomor 2, paman memetik 10 mangga. Tapi sayang, 3 mangga jatuh dari pohon. Berapa sisa mangga paman? Berarti kalau sisa apa yang kita tuliskan sayang? Iya, pinter. Tuliskan ya nak ya, baru buat kalimat matematikanya. Berarti 10 di titik-titik 3. Ya, berapa jawabannya? Tuliskan ya nak ya. Jangan dituliskan soal ceritanya, yang dituliskan aja soal matematikanya saja ya sayang ya. Nomor 3, Udin membantu ibu membuat 8 kue. Tapi Udin membuat 1 kue hangus. Berapa sisa kue ibu yang tidak hangus? Berarti dia pengurangan atau penjumlahan sayang kalau sisa. Iya ya, berarti tadi 8 kue ibu titik-titik ya. Tadi yang hangus berapa? 1 ya. Sama dengan jawabannya berapa sisanya. Oke. Nah, soal yang berikutnya, Lani merawat 6 ekor angsa. Musim hujan lalu 3 angsa mati. Berapa sisa angsa Lani? Nah, tadi itu pengurangan atau penjumlahan sayang? Sisa, kalau tanya sisa. Iya, tuliskan ya nak ya. Oke, buat kalimat matematikanya berarti 6 titik-titik 3 sama dengan titik-titik. Tuliskan ya sayang ya. Yang berikutnya yang terakhir, Dayu membantu ibu mengupas pisang. Dayu mengupas 8 buah pisang. 2 pisang busuk. Berapa pisang yang tidak busuk? Nah, itu juga sama ya nak. Karena yang ditanya sisa ya. Nah, berarti dia penjumlahan atau pengurangan. Tuliskan ya sayang ya. Berarti buat juga kalimat matematikanya. 8 titik-titik 2 sama dengan titik-titik. Oke? Nah, soal ceritanya jangan ditulis ya nak ya. Hasilnya saja ya. Soal matematikanya saja yang ditulis dan jawabannya dikurang atau ditambah. Oke, abang kakak. Bisa ya nak ya, Miss tunggu tugasnya ya. Bisa minta bantuan sama orang yang lebih dewasa, boleh mama, boleh papa, abang, kakak atau paman ya. Siapa pun boleh ya, tapi jangan mereka yang nuliskan, harus abang dan kakak ya biar bisa mengerjakannya. Oke, abang kakak. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini ya. Miss sudahi dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.